どうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Di dalam perjalanan, Lucius kemudian menceritakan masa lalu Haruto sebagai Ryo untuk memprovokasi Haruto, Christina, dan juga Flora. Meskipun identitasnya sudah terungkap di depan Christina dan Flora, ekspresi Haruto tidak goyah sama sekali dan masih mengeluarkan aura balas dendam ke arah Lucius. Namun, Christina dan Flora nampaknya terlihat kesal dan merasa bersalah. Lucius lalu melanjutkan ceritanya mengenai dia bertemu dengan keluarga Haruto ketika di Beltram dan menjadi teman petualang ayah Haruto. Dan kemudian, karena Lucius merasa kesal karena melihat kebahagiaan dari keluarga Haruto, Lucius lalu membunuh ayah Haruto yaitu Zen ketika Haruto masih kecil. Dan lalu kemudian membunuh Ayame yaitu ibunya ketika Haruto berusia 5 tahun. Lucius juga memberitahukan bahwa ibu Haruto yaitu Ayame adalah seorang putri dari sebuah kerajaan di wilayah Gumo, yang mana membuat Haruto seharusnya menjadi seorang bangsawan. Namun, setelah Haruto dibuang di wilayah kumuh, dia malah mendapatkan perlakuan tidak adil dari kerajaan dan menjadi kambing hitam dari masalah yang tidak dia buat. Namun meskipun begitu, Haruto saat ini masih mencoba menyelamatkan Christina dan Flora. Christina menyadari bahwa dia dan Flora saat ini adalah beban untuk Haruto. Dan lalu Christina memikirkan cara untuk mengorbankan dirinya, namun masih membiarkan Flora untuk tetap hidup. Christina lalu mengatakan bahwa wajar bagi kerajaan untuk mengorbankan seseorang demi kemakmuran kerajaan itu sendiri. Mendengar ini, Lucius kemudian tertawa dan lalu bertanya ke Haruto tentang bagaimana pendapatnya tentang tindakan Christina barusan yang mencoba membuat Haruto marah, supaya Haruto meninggalkan Christina. Haruto tetap diam. Namun, Lucius selalu menegaskan sesuatu ke Christina, bahwa Haruto tidak akan pernah meninggalkannya karena jika dia berniat meninggalkan Christina dan Flora, Haruto pasti sudah menebas punggungnya dari tadi. Lalu, setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya berhenti. Lucius lalu mengatakan kepada Haruto bahwa dia tidak akan menang melawannya selama dia membawa beban. Dan juga, Lucius akan mengejar wanita-wanita lain yang berada di sekitar Haruto seperti Celia dan Miharu setelah ini. Mendengar nama Celia dan Miharu disebutkan oleh Lucius, Haruto kemudian sangat marah dan mengeluarkan sejumlah esensi sihir yang sangat besar. Lucius sangat senang ketika melihat ekspresi marah Haruto, dan lalu memeluk Christina dan Flora yang mana masih digendong Christina. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun kemudian menghilang. Namun, Haruto mampu mendeteksi keberadaan Lucius, dan lalu menggunakan seni roh angin untuk mempercepat tubuhnya dan mengejar Lucius yang saat ini berada beberapa meter di langit. Lucius selalu melempar Christina dan Flora ke tanah. Melihat ini, Haruto lalu menangkap mereka berdua. Namun, Lucius kemudian tiba-tiba berpindah di belakangnya dan melancarkan sebuah serangan. Haruto yang terpojok karena harus melindungi Christina dan Flora hampir tidak bisa menangkis serangan itu. Lalu, Christina yang menyadari bahwa Haruto terpojok kemudian meminta untuk melemparkan mereka. Namun, Haruto menolaknya karena hal itu akan menciptakan masalah baru. Dan Haruto lalu menyuruh mereka untuk tetap berpegangan kepadanya. Lucius kemudian menghilang lagi dan tiba-tiba menyerang dari belakang Haruto. Namun, Haruto mampu menghindarinya di saat-saat terakhir. Dan kemudian, Haruto menyadari bahwa Lucius melakukan teleportasi menggunakan kemampuan pedang atau matanya. Haruto terus menganalisa situasi pertarungan. Dan dia berhasil memprediksi lokasi teleportasi Lucius dengan merasakan gelombang Ode dan mana di sekitarnya. Namun, meskipun begitu, kemampuan itu merupakan hal yang sangat merepotkan bagi Haruto. Karena dia tidak bisa menaruh Christina dan Flora, yang mana membuat kecepatan Haruto berkurang jauh. Haruto lalu menyerang menggunakan seni roh tanah,
dan kemudian menciptakan tombak tanah yang menuju ke arah Lucius. Namun Lucius mampu menghentikan serangan itu dengan melepaskan serangan hitam dari pedangnya, yang mana membuat Haruto harus menghindarinya dengan terbang di langit. Christina nampak sangat terkejut dengan pertarungan ini. Namun Lucius yang berada di tanah langsung menghilang lagi dan lalu muncul sambil melakukan serangan di belakang Haruto. Serangan Lucius tidak berhasil karena Haruto nampaknya sudah memasang penghalang terlebih dahulu di belakangnya. Dan lalu Haruto menciptakan 100 bola cahaya dan mengarahkannya ke arah Lucius dan juga tempat yang kemungkinan dituju oleh Lucius. Lalu hujan serangan bola cahaya pun terjadi. Namun Lucius dengan terampil mampu menghindari dan menebas beberapa bola cahaya yang mengarah kepadanya. Dan beberapa saat kemudian, Lucius berada di atas kepala Haruto dalam sekejap dan melancarkan serangan bola cahaya milik Haruto yang diserapnya sebelumnya. Haruto lalu menciptakan badai menggunakan pedangnya untuk menahan serangan itu dan juga untuk mundur. Namun Lucius kemudian menebas Haruto menggunakan serangan energi gelapnya. Dan untuk menghadapi itu, Haruto juga menyerang Lucius menggunakan serangan anginnya. Dan akhirnya, benturan pun terjadi dan menciptakan gelombang kejut yang luar biasa. Lucius nampak kelihatan sangat kesal saat ini. Karena meskipun dia memiliki situasi yang menguntungkan, tapi saat ini dia masih belum bisa mengalahkan Haruto. Haruto yang sudah turun ke tanah kemudian melancarkan serangan seni roh tanah lagi. Dan setelah itu, Haruto menyadari bahwa Lucius hanya bisa berteleportasi ke arah di mana mata kirinya bisa melihat. Haruto terus menganalisa pertarungan dan mengingat jenis kemampuan apa saja yang bisa digunakan oleh Lucius. Lucius lalu memindahkan pedangnya ke tangan kirinya. Melihat ini, Haruto sebenarnya mengingat betul bahwa dia telah menghancurkan tangan kiri dan mata kiri Lucius. Jadi, lengan dan mata kiri Lucius saat ini kemungkinan telah dibuat ulang menggunakan teknik terlarang dan memiliki rahasia di baliknya. Lucius lalu mengayunkan pedangnya yang mana pedang itu kemudian menghilang dan muncul di belakang Haruto. Namun ternyata Haruto masih berhasil menghentikannya. Lucius lalu terus menggunakan serangan itu ke arah Haruto. Namun dia meningkatkan kecepatannya. Benturan pedang pun terus terjadi. Dan beberapa saat kemudian Lucius kemudian maju dan menargetkan Christina. Haruto lalu mencoba menghentikan serangan Lucius, namun tidak berhasil dan akhirnya lengannya tertebas oleh Lucius. Haruto kemudian menjadi terpojok dengan serangan beruntun Lucius yang selalu berpindah-pindah ke tempat yang sulit. Haruto terus bertarung sambil melindungi Christina dan Flora. Christina yang sudah putus asa lalu menyuruh Haruto untuk meninggalkan mereka. Namun Haruto tetap diam. Haruto terus memikirkan cara dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan dengan kekuatan terkuatnya. Haruto lalu menyadari bahwa dia bisa menghalangi teleportasi Lucius dengan cara menciptakan fenomena sihir yang lebih kuat dari kekuatan Lucius di tempat arah teleportasinya. Dan hal itu akan membuat Lucius tidak bisa berteleportasi. Dan lalu Haruto kemudian mempersiapkan setiap aspek yang dibutuhkan untuk melancarkan serangannya. Dan pertarungan saat ini berjalan cukup lama. Lucius yang melihat Haruto mulai kelelahan dan darahnya mengalir menjadi cukup senang. Namun dia juga merasa jengkel karena masih belum bisa mengalahkan Haruto. Haruto kemudian mengatakan bahwa dia akan mengakhiri pertarungan ini sekarang. Dan lalu Haruto mengeluarkan sejumlah besar air yang berkilauan dalam sekejap. Meskipun tempat di sekitar mereka saat ini kering. Beberapa air lalu menyelimuti Christina dan Flora. Lucius lalu mencoba menyerang dari luar, namun serangannya hanya memantul. Di dalam air, Haruto sudah membuat kubah udara dan menyuruh Christina dan Flora untuk tetap tinggal di sana. Air yang dikeluarkan Haruto kemudian terbagi menjadi 16 gelembung. 8 gelembung pertama berubah menjadi naga panjang yang bergerak bebas di udara. Sementara 8 sisanya berada di tanah dan berbentuk ekor naga yang melindungi Christina dan Flora. Dan dengan ini, Haruto telah menciptakan 8 kepala naga dan 8 ekor naga yang bergerak seperti sebuah makhluk raksasa. Christina kemudian merasakan dejavu melihat ini dan mengatakan, ini seperti Yamata no Orochi milik Hiroki. Serangan ini memang mirip dengan milik Hiroki, namun milik Haruto levelnya jauh lebih tinggi. Haruto lalu meninggalkan Christina dan Flora di dalam kubah air dan lalu terbang di atas kepala naga. Melihat ini, Lucius selalu mencoba berteleportasi menuju ke Christina dan Flora. Namun, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menuju ke Christina. Haruto kemudian menggunakan naganya untuk menyerang Lucius, yang mana membuat Lucius mencoba terus menghindar dengan berpindah ke beberapa tempat.
Namun, setiap kali dia berpindah, serangan naga lain sudah muncul menghampiri dirinya. Setiap naga memiliki panjang lebih dari 10 meter dan terbang bebas di langit dan menyerang Lucius dari segala arah. Bahkan, naga itu bisa bergerak dengan kecepatan yang luar biasa sambil saling mendukung satu sama lain. Meskipun Lucius bisa berteleportasi, namun dia sekarang tidak memiliki tempat untuk lari, dan juga menggunakan teleportasi secara terus-menerus membuatnya lebih cepat untuk melemah. Lucius lalu mencoba berteleportasi ke Christina sekali lagi, namun hal itu masih gagal. Dan akhirnya membuat Lucius memutuskan untuk berteleportasi ke belakang Haruto. Namun hal itu juga gagal. Dan di dalam kepanikan itu, Lucius kemudian tertabrak oleh salah satu naga Haruto yang membuatnya jatuh ke tanah. Serangan itu sangat kuat dan lalu membuat kaki Lucius menjadi gemetar untuk berdiri. Lucius lalu mencoba upaya terakhirnya untuk menyerang Christina dan Flora. Namun, ekor naga yang melindungi Christina dan Flora kemudian menyerang seperti cambuk ke arah Lucius, yang mana langsung menghancurkan tanah seperti bencana. Lucius nampaknya berhasil lolos dan berteleportasi ke udara. Namun, setelah itu Haruto sudah ada di sebelahnya dan lalu dengan cepat menikam Lucius menggunakan pedangnya hingga jatuh lagi ke tanah. Dan serangan itu seperti meteor yang jatuh. Lucius lalu batuk darah dan menyadari bahwa jantungnya sudah tertusuk oleh pedang Haruto. Haruto lalu melanjutkan serangannya dengan memutar pedangnya yang mana langsung menghancurkan jantung Lucius. Dan lalu cahaya di mata Lucius perlahan mulai menghilang. Dan di saat terakhirnya, Lucius kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali mengapa Haruto menyelamatkan putri-putri itu. Karena kerajaan Beltrum sudah dirasuki oleh Reis, si wabah berjalan yang menghancurkan kerajaan itu dari dalam. Haruto lalu meningkatkan cengkraman pedangnya, dan lalu akhirnya pun Lucius terdiam dan mati. Haruto kemudian menatap mayat Lucius, dan pembalasan dendamnya akhirnya telah terpenuhi. Namun, Haruto kemudian merasakan perasaan kehilangan dan kegelapan yang meluap darinya. Meskipun begitu, Haruto tidak akan menyesali perbuatannya. Haruto lalu membakar tubuh Lucius menjadi abu dan mengatakan bahwa ini waktunya untuk pulang. Haruto kemudian melihat ke arah naganya dan lalu menghilangkannya menjadi kabut yang berkilauan. Lalu, di sisi lain, tepatnya di Wisma Rodania, Hiroki saat ini sedang duduk bersama Rowana dan juga Duke Hukineot. Mereka bertiga kemudian membicarakan tentang Putri Christina dan Flora yang saat ini sedang menghilang. Dan juga Vanessa yang saat ini belum terbangun, yang mana membuat mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan jika hal ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan pemberontakan di dalam Restoration yang akan menghancurkan Restoration itu sendiri. Dan untuk mengatasi ini, Duke Hukineot kemudian mengajukan untuk menjadikan putri ketiga kerajaan Galar, yaitu Rosalie sebagai istri pertama dan Rowana sebagai istri kedua Hiroki. Hiroki tampak memiliki ekspresi yang tidak puas karena Rosalie baru akan berusia 13 tahun dan hal itu akan menjadi kejahatan jika dia masih di Jepang. Meskipun begitu, Hiroki sebenarnya tidak menolak itu. Hiroki hanya membutuhkan satu alasan lagi supaya dia mengatakan mau menikahi gadis usia muda. Namun, setelah Hiroki berpikir, dia kemudian menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk meminta permintaannya. Hiroki lalu memberikan syarat supaya dia mau menikahi Rosalie, yaitu dengan menyuruh Duke Hukineot harus bernegosiasi dan lalu menjadikan Liselot sebagai istri ketiganya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.